Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Violina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang return dan risiko aktiva tunggal. Return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam melakukan investasi. Return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor. Sedangkan risiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atas tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Return dan risiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham juga tercapai. Menurut Van Horn dan Lachowicz, return adalah seluruh pembayaran cash dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan dan perubahan harga pasar. Konsep return sendiri dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Ketika kita membeli sesuatu seharga 100.000, lalu seminggu kemudian kita menjual harga barang tersebut dengan harga 150.000, maka kita akan mendapat pengembalian atau return sebesar 50.000. Dalam case ini, return digambarkan dalam bentuk nilai mata uang atau monetary value dan atau rupiah. Jadi return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen atas waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Terdapat dua komponen dalam return. Yang pertama ada yield dan yang kedua ada capital gain atau capital loss. Yield adalah komponen dalam investasi berupa arus kas yang dibayarkan secara periodik yang besarnya telah diketahui sebelumnya. Yield untuk investasi dalam bentuk saham dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Yield sama dengan dividen dari saham dibagi harga saham pada periode sebelumnya dikali dengan 100%. Sedangkan yield untuk investasi dalam bentuk obligasi dihitung sebagai berikut. Yield sama dengan suku bunga dari obligasi dibagi dengan harga obligasi pada periode sebelumnya dikali dengan 100%. Lalu yang kedua ada capital gain atau loss, adalah selisih dari nilai harga investasi pada saat ini relatif terhadap nilai harga investasi pada periode sebelumnya atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Capital gain sama dengan harga investasi pada periode I dikurangi harga investasi pada periode sebelumnya dibagi dengan harga investasi pada periode sebelumnya. Terdapat dua jenis return. Yang pertama ada realized return atau return yang terrealisasi. Didefinisikan sebagai return yang telah terjadi dan berhasil diraih. Konsep realized return seringkali digunakan secara bebas untuk merujuk pada konsep expected return. Bagi sebagian pihak menyatakan bahwa realized return dan expected return adalah hal yang sama, sedangkan pihak lain menyatakan keduanya adalah hal yang berbeda. Realized return ini dapat diukur dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada total return, yang kedua ada relative return, yang ketiga ada cumulative return, dan yang terakhir ada adjusted return. Dan jenis yang kedua ada expected return atau return yang diharapkan. Expected return adalah suatu tingkat return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor atas investasi yang dilakukannya dengan memperhitungkan faktor risiko dengan menggunakan probabilitas. Expected return ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada expected return berdasarkan probabilitas dan yang kedua ada expected return berdasarkan data return lampau. Lalu kita beralih pada risiko dan penilaiannya. Risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko atas suatu investasi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor seperti 1.
risiko atas nilai tukar, 2 risiko atas likuiditas, lalu 3 risiko pasar, ada risiko inflasi, risiko suku bunga, risiko bisnis, dan juga risiko karena faktor negara atau country risk. Terdapat berbagai cara untuk menghitung risiko. Yang pertama, risiko dihitung berdasarkan probabilitas. Yang kedua, risiko dihitung berdasarkan data lampau. Nah, setelah ditemukan nilai dari risiko dan returnnya, maka dilakukan analisis investasi dengan cara mempertimbangkan dua faktor secara bersama-sama, yaitu faktor expected return dan faktor risiko atas investasi. Untuk menganalisis kedua faktor tersebut, maka kita akan menggunakan koefisien variasi yang memiliki rumus sebagai berikut, di mana koefisien variasi adalah risiko dibagi expected return. Analisis ini menyimpulkan bahwa semakin kecil nilai koefisien variasi, maka semakin baik aset tersebut. Atau juga sebaliknya, semakin besar nilai koefisien variasi, maka aset atau aktiva tersebut semakin tinggi risikonya. Nilai koefisien variasi yang besar menunjukkan risiko yang semakin besar. Nilai koefisien yang semakin kecil menunjukkan nilai expected return yang semakin besar. So, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini ya. See you next time. Bye-bye.